Episode ke-161, kapal berharga itu melaju semakin cepat, meninggalkan makhluk-makhluk Yodu jauh di belakang. Kecepatan seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas geladak, Pamong Sao dan yang lainnya berpegangan erat pada pagar agar tidak terlempar. Ia segera mencari Kinmu. Curiga bahwa pemuda itu menggunakan helm perak untuk mengendalikan kapal. Namun Kinmu juga terlihat berpegangan pada pagar, tidak mengenakan helm sama sekali. Jika bukan Kinmu yang mengemudikan kapal, lalu siapa? Pikiran Pamong Sao dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkinkah masih ada makhluk mengerikan lain yang bersembunyi di kapal ini? Sejak mereka naik ke kapal aneh tersebut, berbagai kejadian ganjil terus bermunculan tanpa henti. Kapal itu melesat menembus kegelapan Yodu yang tak bertepi. Di dunia tanpa langit dan bumi itu, mereka hanya melihat kehampaan yang membuat siapapun merinding. Tiba-tiba terdengar dentuman keras, seluruh kapal berguncang hebat. Beberapa prajurit dan dukun besar kehilangan pegangan lalu terjatuh keluar kapal. Begitu menyentuh kegelapan di bawah, tubuh mereka langsung meleleh, menyisakan tumpukan tulang. Ada daratan di bawah? Teriak seseorang. Kinmu menunduk dan melihat kapal mereka baru saja menabrak sebuah puncak gunung hingga berlubang besar. Saat memperhatikan lebih jauh, ia menyadari bahwa daratan di bawah bukanlah satu kesatuan, melainkan pulau-pulau raksasa yang melayang dalam kegelapan. Tak lama kemudian, dua daratan bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang segalanya. Lempeng-lempeng tanah saling menghimpit hingga ribuan gunung berapi meletus bersamaan. Lava menyembur ke langit, asap hitam membubung tinggi, dan petir menyambar tanpa henti di antara awan tebal. Lava yang mendingin berubah menjadi hujan batu berapi dan jatuh seperti meteor. Bumi berguncang, gunung-gunung bergetar, dan hujan asam turun dari langit. Pemandangan itu tampak seperti kiamat. Semua orang di kapal segera mengerahkan ki vital untuk membentuk perisai pelindung. Tak lama kemudian terdengar suara dentingan aneh. Hujan, lava yang turun dari langit berubah menjadi berlian, sebesar kepalan tangan. Batu-batu berharga itu menghantam geladak dan bertebaran ke segala arah sebelum tersapu karena kapal miring saat berbelok menghindari gunung berapi raksasa. Saat kapal melewati salah satu gunung berapi, Kinmu melihat pemandangan yang membuatnya tertegun. Jutaan sosok berjalan perlahan menuju kawah gunung berapi. Mereka bergerak seperti mayat hidup, menundukkan kepala dan melangkah dengan susah payah. Meski kiamat berlangsung di sekeliling mereka, tak satu pun berhenti. Setelah mencapai puncak, mereka melompat ke dalam lautan lava tanpa ragu. Bukan hanya satu gunung berapi, ribuan gunung berapi di seluruh daratan dipenuhi sosok-sosok yang melakukan hal yang sama. Kinmu memperhatikan lebih seksama dan jantungnya bergetar. Itu bukan manusia, mereka adalah jiwa. Di antara mereka ada jiwa manusia, binatang buas, iblis, naga, phoenix, hingga iblis surgawi. Tak terhitung banyaknya jiwa yang berjalan menuju kematian kedua mereka. Kapal terus melaju melewati gunung berapi demi gunung berapi. Di samping Kinmu, wajah Pamong Sao menjadi pucat pasi, mata air kuning. Yellow Springs, Kinmu menoleh bingung. Apa itu Yellow Springs? Pamong Sao tiba-tiba meraung. Mereka sedang menuju Yellow Springs. Ini adalah dunia setelah kematian. Kita berada di atas tanduk kaun bumi. Tubuh Kinmu langsung menegang. Baru saat itu ia memahami arti perkataan Pamong Sao. Daratan yang mereka lihat ternyata bukan daratan biasa, melainkan dua tanduk raksasa kaun bumi. Legenda menyebutkan bahwa kedua tanduk kaun bumi memiliki 9 tikungan besar, sehingga disebut 9 mata air kuning atau 9 Yellow Springs. Lava yang terus menyala, menghubungkan bagian-bagian tanduk tersebut hingga dari kejauhan tampak seperti sungai, merah dan kuning yang berkelok-kelok. Namun, yang membuat Kinmu ngeri adalah ukurannya. Tanduk-tanduk itu begitu besar hingga tampak seperti dunia tersendiri. Hehe, Pamong Sao tertawa seperti orang yang kehilangan akal. Ini kebenaran yang pernah kulihat. Aku tidak boleh mati. Aku harus hidup. Kapal akhirnya meninggalkan wilayah tanduk kaun bumi. Saat menoleh ke belakang, Kinmu dapat melihat bentuk lengkap kedua tanduk itu.
Potongan-potongan daratan yang tak terhitung jumlahnya tersusun membentuk 9 tikungan raksasa. Jiwa-jiwa dari berbagai dunia terus berdatangan ke sana sebelum melompat ke Yellow Springs. Sementara itu, bagian kepala kaum bumi sendiri masih tersembunyi jauh di dalam kegelapan dan tidak terlihat sama sekali. Pemandangan tersebut membuat Kinmu mengambil keputusan dalam hati. Fakta kaum bumi bukan sesuatu yang boleh ditandatangani sembarangan. Begitu perjanjian itu berlaku, seseorang mungkin tak akan pernah bisa kembali. Namun, pikiran itu segera membuatnya murung. Ayahnya pernah menandatangani fakta kaum bumi, dan perjanjian seperti itu hampir mustahil dibatalkan. Kapal berharga terus melaju, hingga tiba di daratan lain yang terapung dalam kegelapan. Di sana, perahu-perahu kertas yang membawa arwah melayang tanpa henti menuju Yellow Springs. Semua jiwa itu berasal dari Heavenly Devil Horde. Pakaian mereka compang camping, tubuh mereka lemah, tua, dan sakit-sakitan. Jumlahnya begitu banyak hingga Kinmu langsung menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi pada dunia Dutian. Dalam keadaan normal, bahkan perang besar pun tak akan menyebabkan kematian sebanyak itu sekaligus. Tak lama kemudian terdengar suara ratapan dari kejauhan. Kinmu menoleh dan samar-samar melihat sosok raksasa berkepala 8 dan berlengan 8 berdiri di tengah kegelapan. Itu adalah Raja Iblis Dutian. Suaranya menembus batas dunia saat ia melantunkan mantra pemanggil jiwa. Oh jiwa, kembalilah, jangan menuju tanah kegelapan, jangan menuju 9 fakta kaum bumi. Kembalilah, ratapan itu dipenuhi kesedihan yang mendalam. Raja Iblis Dutian sedang berusaha memanggil pulang jiwa rakyatnya yang telah mati. Namun, kapal terus berlayar menjauh. Suara ratapan itu perlahan memudar hingga akhirnya tak terdengar lagi. Kinmu memandang ke belakang dan melihat perahu-perahu kertas masih terus mengalir dari dunia Dutian menuju Yodu. Hatinya terasa berat. Mungkin suatu hari nanti, dunia mereka sendiri akan bernasib sama. Setelah waktu yang cukup lama, kapal tiba di wilayah lain dalam kegelapan. Di kejauhan tampak titik-titik cahaya suci yang menembus malam. Saat kapal melambat, Kinmu akhirnya mengenali sumber cahaya itu. Itu adalah sinar yang dipancarkan patung-patung dewa dan reruntuhan kuno. Mereka telah tiba di reruntuhan besar. Hati Kinmu langsung tergerak. Ia memahami bahwa pada malam hari, sebagian reruntuhan besar akan bertumpang tindih dengan dunia Yodu. Cahaya yang dipancarkan patung dewa menjadi batas antara dunia nyata dan dunia kegelapan. Di mana ada cahaya, disitulah dunia nyata berada. Artinya, mereka akhirnya menemukan jalan pulang. Kapal perlahan mendekati sebuah reruntuhan kuno yang memancarkan cahaya terang. Di bawahnya tampak istana tua yang telah runtuh. Tetapi patung dewanya masih berdiri kokoh, mengusir kegelapan di sekitarnya. Kapal berhenti melayang di atas reruntuhan. Di bawah, para pengembara dan binatang aneh yang berlindung dari kegelapan menatap kapal itu dengan rasa ingin tahu. Kinmu segera memanggil 2 kelelawar putih dan naga kilin miliknya sebelum melompat turun. Pangong, Sou dan para pengikutnya juga turun dari kapal. Salah satu raja dukun menatap Kinmu dengan niat yang sulit ditebak. Grandmaster, namun Pangong Sou menggelang. Kita berada di reruntuhan besar sekarang. Ikuti aturan tempat ini dan jangan mencari masalah. Kinmu tidak menanggapi. Ia hanya menatap kapal berharga itu dengan ekspresi rumit. Perlahan kapal tersebut berputar, mengubah arah, lalu kembali berlayar menuju kegelapan Yodu. Pria yang terjebak di dalam pohon itu masih berada di kapal. Ia akan terus mengarungi lautan kegelapan, mencari keluarganya yang telah lama hilang.